selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita buka dengan doa. Saya minta kita berdoa buat doa. Baik teman-teman dan Bapak Guru, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kami masih di sini pelajaran kami supaya kami dapat berbicara mengenai dunia ini. Amin. Oke, terima kasih ya. Dengan doa. Coba dilihat kiri kanannya, ada yang tidak ada? Apa itu? Doakan orang itu supaya cepat sembuh dan bisa kembali bersama kita ya. Anak-anak semuanya berdiri dulu. Dan kita bernyanyi dulu bentar ya. Oke, semuanya berdiri. Jadi anak-anak tahu kan lagu Kabul Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Sambil tepuk tangannya bisa? Bisa. Oke, 1, 2, 3 ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, bergerak dengan total, gotong royong berdiri, kreatif dan bernalar kritis. Semuanya. Jadi materi kita hari ini tentang sumber daya alam. Tentang apa? Sumber daya alam. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu mengetahui apa itu sumber daya alam, jenis-jenis sumber daya alam, dan kelompok sumber daya alam. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui apa manfaat sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke anak-anak, silakan dilihat di sini gambar apa ini? Apa yang mau yang di sini? Lagi. Nah, betul sekali. Air. Jadi tahu kalian apa kegunaan air dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu apa kegunaan air dalam kehidupan sehari-hari yang kalian rasakan? Hah? Kehidupan yang gak dehidrasi. Bagus, apa lagi? Yang tenaga, apa lagi? Mandi. Memasak dari siapa tadi yang siap makan minum di sini? Ya, itu adalah bagian dari sumber daya alam. Jadi, jika terus-menerus kita gunakan air ini, apakah akan habis atau tidak? Jika air ini terus-menerus kita gunakan, habis atau tidak? Tidak. Ya, sekalian. Jadi sekarang pembelajaran kita tentang sumber daya alam. Silakan diamati gambar apa yang terlihat dalam slide itu. Diamati. Ini yang pertama gambar apa? Ini silakan diamati gambar apa ini? Gambar apa ini? Ada zoom ya Pak. Yang ini. Ini batu bara ya. Jadi kita semua ya. Kita dulu. Oke. Apakah kalian menemukan objek berikut ini dalam kehidupan sehari-hari? Jadi tahu kalian bahwa kehidupan ini adalah termasuk ke dalam sumber daya alam. Ada yang tahu? Tahu. Jadi apa itu sumber daya alam? Ada yang tahu? Apa itu sumber daya alam? Ayo. Sumber alam.
Sumber daya yang berasal dari alam, Pak. Oke, jadi kita bahas satu persatu ya. Apa itu sumber daya alam? Jadi sumber daya alam itu adalah, atau disingkat dengan SDA adalah segala sesuatu yang kita temukan di alam, yang kita gunakan untuk membantu kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa? Ini yang pertama berapa itu? Dua. Tiga. Yang keempat ini apa? Lima. Enam ini? Apakah kalian menemukan benda ini dalam kehidupan sehari-hari? Itu nggak sumber daya alam. Segala sesuatu yang kita temukan di alam, yang kita gunakan untuk membantu kehidupan kita sehari-hari. Jadi sumber daya alam terbagi menjadi dua jenis. Ada yang tahu? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apa itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan dengan lebih cepat dari alam. Bahan tersebut tidak akan habis karena alam terus memproduksinya berulang kali. Artinya seperti ini. Sumber daya alam yang dapat diperbarui ini adalah segala sesuatu yang terdapat di alam yang kita gunakan terus menerus tidak akan habis. Contohnya apa? Ada yang tahu? Garam. Garam Pak. Apa itu? Nah, ini adalah termasuk di dalam contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Artinya, terus-menerus kita gunakan tidak akan pernah habis. Selanjutnya yang kedua itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa itu? Ada yang tahu? Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat kita manfaatkan dengan cepat. Artinya butuh waktu lama untuk terbentuk kembali sehingga jumlahnya terbatas. Jadi bisa habis jika digunakan terus-menerus. Artinya seperti ini. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu adalah segala sesuatu yang kita gunakan jika terus-menerus kita gunakan akan habis dan membutuhkan waktu yang lama untuk terbentuk kembali. Contohnya apa? Ada yang tahu? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Dari sini mulai ada bicara ya. Mana tadi ya? Apa lagi? Nah, ini gambar apa ini? Gambar biji Pak. Yang pertama ini dulu. Ini minyak bumi ya. Yang kedua. Ini apa ini? Ini adalah nuklir. Pernah dengar nuklir? Berapa? Selanjutnya apa itu? Emas ya. Langsung tahu kita ya. Selanjutnya apa itu? Apa itu? Besi. Ada yang tahu besi? Iya. Itu adalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, selanjutnya, jadi apa sih sumber daya alam dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada yang tahu? Yang kalian rasakan? Contohnya kali seperti air. Apa manfaat air dalam kehidupan sehari-hari? Bisa dimasak, minum, mandi. Siapa tadi yang tidak mandi di sini? Gak bisa mandi ya? Jadi yang pertama itu adalah sumber energi untuk menghasilkan listrik di dunia. Nah, di rumah siapa yang nggak ada listrik atau lampu? Nggak ada kan?
aku, Pak. Itu adalah manfaat dari sumber daya alam. Dan selanjutnya apa? Sebagai sumber bahan bakar kendaraan. Siapa dari di sini yang ternaik kendaraan? Aku. Nah, Yang itu adalah manfaat dari sumber daya alam yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya apa? Tumbuhan dan hewan sebagai sumber makanan. Makanan ya. Siapa tadi yang tidak makan di sini? Pokoknya kenapa tidak makan? Dari kalau nggak sempat harus cepat bangun ya nak. Ya, jadi itu adalah masih banyak lagi manfaat dari sumber daya alam yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai sini ada pertanyaan? Apakah semua sudah paham? Bentar dulu ya, SD dulu. Sudah lanjutkan. Nanti dan diikuti ya. Bisa? Oke, datang sebentar. Daya alam ada dua jenis yang berbarui dari barui hewan tumbuhan air udara itu yang berbarui minyak dan alam dan makanan daya alam ada dua jenis yang diperbarui diperbarui hewan tumbuhan air udara itu berbarui minyak dan alam dan makanan itu yang berbarui. Terima kasih anak-anak silakan. Apakah sudah bisa kita lanjut anak-anak? Sudah. Apakah sudah semangat kembali semuanya? Sudah. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, di sini Bapak akan bagi kelompok ya. Silakan didengarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelompok 1. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelompok 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelompok 4. Oke anak-anak, sudah tahu kelompoknya? Sudah. Bapak minta sekarang silakan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Laksanakan. Ayo. Silakan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Begitu bicara. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4.
Apakah ini sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing? Oke, di sini saya Bapak berikan lembaran LKPD ya. Oke, sekarang kita kerjakan LKPD, dikerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Jadi untuk pengisian di sini kelompok ya, ditulislah kelompok, contohnya ini kelompok 1. Nama anggotanya siapa? Contohnya Lorena, 2 Putri Manis, seperti itu. Lalu dijawab nanti di sini. Tuliskan 3 contoh sumber daya alam yang diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Dituliskan di bawahnya ya. 3 untuk masing-masing. Oke, apakah sudah dipahami? Apakah ada yang tidak dimengerti atau ada yang ditanyakan? Oke, kalau sudah mengerti, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan. Dikerjakan dengan kelompok masing-masingnya. Jangan pribadi-pribadi. Namanya diskusi kelompok itu bekerja dengan tim. Supaya apa? Supaya lebih cepat selesai, lebih mudah. Gimana? Ada kesempatan? Sudah mengerjakannya, waktu tinggal dipanggil lagi. Nanti setelah itu satu orang dari masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan. Waktu tinggal 2 menit lagi. Silakan dicek kembali. Jangan yang lain-lain dibuka ya. Waktu tinggal 1 menit lagi. Kalau sudah siap, silakan dicek kembali. Oke, waktunya sudah habis. Dari kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan apa atau hasil dari yang kalian kerjakan. Ayo. Silakan perkenalkan namanya, kelompoknya dari mana. Oke, kepada anak bapak semuanya silakan didengarkan temanya. Jika ada nanti yang ingin bertanya atau ingin memberikan saran, bisa ya? Silakan didengarkan, silakan. Baik teman-teman, nama saya Miss Omi. Saya perwakilan dari kami kelompok 1. Nah, di sini ada soal yang diberikan oleh Bapak Guru kita, yaitu tuliskan 3 contoh sumber daya alam yang
Jangan langsung balik. Dari hasil presentasi nasional, apakah kalian ingin penyangga? Atau apakah jawabannya sudah ditulis atau tidak? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita kasih tepuk tangan sama teman kita. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan. Baik, di sini saya menjawab pertanyaan yang dimana 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang pertama itu ada dapat diperbarui. Yang pertama, air yang digunakan untuk minum, irigasi dan pembangkit tenaga air. Yang kedua, hutan, sumber kayu untuk sumber kayu, oksigen dan habitat bagi berbagai makhluk hidup. Yang ketiga, energi matahari digunakan sebagai sumber listrik melalui panel surya. Yang selanjutnya yang tidak dapat diperbarui, yang pertama minyak bumi sebagai bahan bakar kendaraan. Kedua, batu bara sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik dan industri. Yang ketiga, emas digunakan dalam perhiasan dan industri elektronik. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau memberikan saran? Oke, jawabannya sudah betul ya? Oke, silakan kasih aplaus. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya dari kelompok 3. Ayo. Silakan didengarkan teman saya. Nanti lawan tangan nanti akan tahu. Oke, dari hasil kelompok kami kelompok 3, yaitu sebutkan 3 contoh SDA yang dapat diperbarui yang tidak dapat diperbarui. Pertama, asbestos, hewan, sama air. Yang berikutnya yang tak dapat diperbarui ada batu bara, gas, logam, dan emas. Oke, apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Ada memberikan saran. Maksudnya, Pak jawabannya belum betul Pak. Itu ada. Ada betul ya. Silakan kasih plus. Oke, selanjutnya dari kelompok terakhir. Kelompok 4, silakan. Baik, ini jawaban dari kelompok kami yaitu kelompok 4 yang dimana soalnya tuliskan 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang pertama diperbarui yaitu air, udara, tumbuhan. Yang tidak dapat diperbarui minyak bumi, gas bumi, batu bara. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, jawabannya sudah betul atau tidak? Tidak dijawab berarti nggak dipahami tadi ya, nggak didengar ya. Jawabannya sudah betul ya, kita kasih tepuk tangan. Oke, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah berpartisipasi dalam tugas ini. Semua sudah paham ya, karena jawabannya semua sudah betul. Nah, dari sini ada yang belum dimengerti? Oke, kalau sudah, saya minta 2 orang untuk menyebutkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau? Sebelum 4 tahun itu. Ayo. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Oke, saya minta kepada pemimpin kita memberikan kesimpulan. Nah, karena apa yang telah kamu pahami seperti hari ini. Silakan berdiri. Oke, terima kasih ya. Terima kasih tepuk tangan. Sekarang saya minta kepada kalian itu untuk memberikan kesimpulan.
dua bagian, yaitu sumber daya alam dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui yaitu alam, hewan, air. Sedangkan yang tidak dapat diperbarui yaitu batu bara, tambang, dan lain-lainnya. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan kepada teman kita. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini sudah Dr. Jaya yang disampaikan mengenai sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Segala sesuatu yang kita temukan di alam yang kita gunakan untuk membantu kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya sumber daya alam tadi terbagi menjadi berapa jenis? 2. Pertama apa itu? Apa itu sumber daya alam yang dapat diperbarui? Betul sekali ya. Jadi apa itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Jadi selanjutnya manfaat sumber daya alam ada tadi sebagai bahan obat-obatan, selanjutnya sebagai bahan bakar kendaraannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut dulu. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah senang atau tidak? Apakah kalian suka dengan model pembelajaran diskusi kelompok? Suka. Oke, terima kasih ya kepada anak-anak yang sudah berpartisipasi hari ini. Kiranya materi yang kita pelajari ini tidak hanya sebatas di sini saja, tetapi dapat kita pelajari lagi nanti di rumah untuk menambah wawasan kita. Sampai di sini apakah semuanya sudah mengerti? Ada pertanyaan? Iya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Atau orang yang berdoa, ayo, siapa yang mau? Silakan. Nak. Baiklah teman-teman, kelompok doa. Dalam doa, terima kasih Tuhan karena sudah selesai belajar hari ini. Berikan harapan kita lewat Tuhan Yesus yang sampai terima kasih Tuhan pada ibu kami ya, amin. Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semuanya.